Ini Mas, wawancaranya Bougainvillenya kayak gitu warnanya. Yang itu loh. itu bagus itu. Iya, warnanya kayak gitu. Itu yang apa itu? Itu sakura es krim. Sakura es krim namanya. Bulunya kecil. Nanti minta Us. Boleh tuh. Ya apa namanya yang tinggal potong-potong aja. Tapi itu malah agak susah kayak ininya. Di steknya agak susah. Bistik Us. Termasuk yang agak kan macam-macam jenisnya. Ada yang gampang, ada yang susah. Iya sih, nggak semua kayak waru juga nggak semua waru gampang. Ada yang emang nggak bisa di stek. Waru Harus dicangkok. waru super red tuh nggak bisa di stek. Apa? Waru super red Oh gitu ya. pasti gagal terus. Nggak mau dia. Wah, sakura es krim itu juga agak susah, bukan nggak bisa ya, susah banget, jarang berhasilnya. Makanya kalau mau nambah itu cuma dicangkok. Pengen beranak itu dicangkok. Paling mudah. Ya lumayan, itu jangkok pun kadang gagal. Masih ada potensi gagalnya. Nah, ini Us. Pertanyaan yang pertama tuh apa yang menjadi ciri khas SMP ini dibanding SMP lain? Ciri khasnya. Ciri khasnya apa? Mungkin kalau dari kurikulum kan memang kita punya kurikulum PHI itu. Kamu udah ini toh sempat bahas lah yang PHI. Iya. Pendidikan holistik integratif dengan 7 literasi dan pendekatan 7C-nya. Terus kemudian pendekatan proyeknya yang kuat ya. Di kelas 1 itu ada temanya itu physical literasi ya, mental health sama kesehatan gaya hidup sehat sama mental health itu kesehatan mental. Hidup sehat. Kalau di kelas 8-nya ada proyek apa namanya untuk kayak interpersonal literasi, belajar hubungan baik antar sesama itu loh. Tapi temanya itu Kukuhan Tiojana itu. Itu bentuknya itu kalau semester 1 itu proyek pembuatan filmnya. Terus nanti kalau di semester 2 buat IO untuk festival film. Oh, yang kayak itu yang dulu Devin itu ya? Ya Devin itu kan dulu drama kan. Nah ini kita udah beberapa tahun ini bentuknya festival film. Jadi semester 1 itu benar-benar buat pure belajar bikin filmnya, belajar tentang konsep Kukuhan Tiojana-nya, sekaligus dituangkan dalam karya naskah film sampai ke filmnya. Masa gitu. Terus nanti kalau di semester 2-nya lebih ke IO-nya, ke event organizer-nya. Itu juga belajar tentang saling mengenal potensi, membagi peran, terus saling memahami antar teman kayak gitu sih. Sebenarnya di pembuatan film juga udah tim kan, jadi sebenarnya sama di situ juga intinya tuh anak-anak belajar ke proses saling memahami, saling interaksi, memahami potensi masing-masing, terus mengkolaborasi setiap potensi masing-masing itu. Kalau ada konflik itu bagian dari proses belajarnya. Jadi kekompakan, konflik di kelompok, kayak dinamika kelompok, perbedaan. Bagian dari prosesnya. Kalau nanti kelas 9 itu ini entrepreneur. Kelas 9 entrepreneur. Nah, kelas 9-nya proyeknya entrepreneur tapi hanya di semester 1 karena semester 2 benar-benar fokus ke TKA atau ujian-ujian apapun itu. Situ. Kalau ini Us, prestasi unggulannya tuh apa Us? Prestasi unggulan. Apa ya? Kayak yang dulu tuh, kalau dulu kan kayaknya tuh terbit jurnal Cinta 1 atau 2 itu. Oh iya pernah. Ya itu kan kalau itu nggak setiap saat, tapi kalau di LHI memang ada riset club itu anak-anaknya udah ikut berbagai olimpiade internasional ya. Itu ada riset club, terus intinya kan kalau di LHI itu sistemnya menemukan potensi anak, jadi ya potensi anaknya apa terus itu yang dikembangkan ya. Jadi sebenarnya lebih ke situ sih. Tapi kalau untuk keunggulannya mungkin di bahasa Inggris
terbukti di nilai bahasa Inggris di ujian-ujian baik nasional atau daerah itu pasti bagus. Yang kedua itu ini sih di tahfiznya sih mungkin. Tahfiznya ya itu juga bagian dari ciri khas LHI yang semakin dikuatkan ya. Sekarang. Lebih dikuatkan. Kalau yang ini kan program unggulannya yang tadi ini ya kayak ya itu project base itu salah satu program ciri khas ya. Ciri khas yang itu membentuk karakter, intinya ke situ. Tapi itu juga kayak program unggulan bahasa Inggrisnya dengan banyak event kan, banyak event bahasa Inggris dengan ada organisasi language ambassador itu, LA itu. Terus nanti ada event LHI Talk itu kayak TED Talk-nya LHI tapi itu di depan mahasiswa dan dosen kita kerjasama sama UNJ, FIK Fakultas jurusan bahasa Inggris pokoknya ya, UNJ. Kita ada LHI Talk, itu anak-anak tuh kayak forum TED Talk tapi anak-anak SMP kelas 7, 8, 9 terus nanti yang kayak pemirsanya itu mahasiswa bahasa Inggris sama dosen-dosen bahasa Inggris. Misalnya nanti mereka tampilnya di UNJ di kampus. Sekarang ada ininya sekarang? Ada itu juga tahunan sih udah berlangsung terus. Yaitu nanti LA itu language ambassador itu nanti dia kayak peer teaching gitu loh, mengajar bahasa Inggris untuk teman-teman sebayanya. Kalau dari berbagai program tadi itu yang paling identitas LHI banget itu tuh apa, Yang mana, Yang paling identitasnya sebenarnya kalau untuk identitas itu yang project based learning itu, karena itu kan konsep kurikulum PHI-nya. Kalau yang lainnya kan itu ya penting tapi pelengkap gitu loh. Kayak bahasa Inggris ya itu yang khas banget. Kalau di tempat lain juga kan ada bahasa Inggris bilingual, terus ada tahfiz kan ada. Kalau yang ciri khasnya project base itu karena tema-temanya kan khas banget LHI. Iya. Di tempat lain mungkin nggak ada. Iya benar. Alasannya kenapa program itu dipilih based learning tuh? Project based learning kenapa dipilih? Alasannya kita kan konsepnya dari konsep PHI itu bahwa sebenarnya setiap prinsipnya itu kan belajar itu dari pengalaman, hand-on learning, terus melatih interaksi nyata gitu loh. Terus life skill ya, kayak gitu-gitu. Jadi emang LHI kan pengennya anak-anak tuh nggak cuman belajar teori tapi belajar yang sifatnya itu emang nyata gitu loh. Anak-anak tuh belajar melakukan, kemudian ketemu masalah nyata di dalam prosesnya di lapangan, dan itu jadi proses belajar mereka gitu loh. Kayak gitu sebenarnya. Arahnya ke pembentukan karakter, lebih percaya diri, lebih punya pengalaman, terus saling memahami gitu. Ya itu proses ya, tapi itu jadi sebuah pengalaman besar buat anak-anak gitu. Kalau program based learning itu sendiri tuh sudah berapa lama diterapkannya? Itu dari awal? Dari awal. Tapi kalau SMP sendiri mungkin sejak kapan ya? Kan sejak angkatan yang paling menonjol tuh mulai dari angkatan Devin tuh udah angkatan 3 ya? Iya 3. Angkatan 3 itu dari angkatan 2 kan sebenarnya udah mungkin angkatan 3 itu. Berarti angkatanku itu. Angkatanmu itu kan udah mulai ada project kan? Tapi belum maksudnya belum merasa, tapi udah ada. Udah mulai itu dari angkatan 3. Karena kan kalau SD-nya sendiri kan dari SD-nya udah project. Bahkan 2 tahun itu kalau SMP kan penyesuaian dulu. Mas. Kalau ini kan di sini kan ada pembelajaran
pendidikan agama Islamnya kan Us. Mm-mm. Ah, selain PAI di kelas tuh program keagamaan khusus tuh kayak tahfiz tadi Us ya. Ya ada tahfiz. Nah kita kan ada integrated learning. Jadi sebenarnya pada kan kita konsepnya PHI itu konsepnya itu based on tauhid. Jadi semua proses belajar itu sebenarnya kita mengajarkan gini. Jadi kayak misalnya kita belajar IPA, belajar itu tuh tidak terlepas dari belajar agama juga gitu. Karena itu kita memandangnya ilmu pengetahuan alam pun itu kan ayat-ayat Allah gitu loh. Jadi lebih ke penguatan tauhid. Jadi semua mata pelajaran itu sebenarnya menyokong tauhid. Tauhid ya. Jadi bahkan nyambung semuanya lah. Di semua di pelajaran apapun tuh sebenarnya tetap akan menguatkan tauhid gitu loh. Nah, kita makanya pendekatannya ada 7C itu. Yang otomatis kalau kita pakai 7C pasti mau belajar apapun itu pasti ada hubungannya sama keimanan sama Allah, kemudian menguatkan karakter kayak gitu sih. Kalau dari program itu tadi untuk pelaksanaannya tuh gimana Mas? Rasanya itu kan kita sekarang udah lebih jelas lagi ya punya buku panduan kurikulum. Nah itu tuh kita nanti dari mulai kalau untuk PBL misalnya PBL itu nanti ada unit plan, ada weekly plan sampai ke lesson plan itu semuanya udah ada formatnya yang itu bisa mendorong proses belajar itu pasti akan menyenggol tentang Based on tauhid tadi. Tentang tauhid bagaimana topik-topik tersebut bisa memperkenalkan Allah gitu loh. Itu baik PBL maupun STL istilahnya short time lesson subjek itu loh. Subjek pun format RPP-nya itu memuat 7C, kamu harus belajar dulu 7C-nya. 7C itu pendekatannya. Nah, itu nanti kan di situ ada curiosity, karakter, terus contemplation, bla bla bla. Itu nanti isinya adalah proses mengagumi Allah, terus ada tazkiyatun nafs, meluruskan niat. Terus habis itu baru eksplorasi mata pelajarannya kayak gitu. Kalau dalam based on tauhid tadi tuh yang terlibat dari pembelajaran itu tadi siapa aja? Maksudnya guru-gurunya ya, aja atau sama karyawan sekolah? Ya kalau untuk intrakurikuler ya, itu kayak memang pembelajaran yang benar-benar di dalam kelas, yaitu dimulai dari konsep besar dari yayasan, terus diturunkan ke manajemen nanti akan mengelola sehingga guru-guru bisa memahami konsep yang dari yayasan, terus dari yayasan kemudian itu diterapkan di anak-anak sampai ada supervisinya gitu. Kayak gitu. Jadi kalau untuk proses belajarnya ya kayak gitu. Yang terlibat ya pasti dari yayasan ke manajemen unit, terus nanti dari manajemen unit ke guru-guru. Sebenarnya kayak gitu. Kalau untuk cara mengevaluasi bahwa program itu tadi tuh berhasil atau enggak, itu ada caranya nggak? Ya ada sistem supervisinya. Ada sistem supervisi. Ada sistem supervisi. Dari ya nanti kepala sekolah mensupervisi guru-guru di kelas. Terus melakukan deep interview kayak quality time. Halo sayang. Udah selesai nak? Sudah. Kayak deep interview kayak ngobrol kayak kita juga pernah kan kayak quality time loh, ngobrol. Kita ngobrol berdua terus ceritain apa yang kamu rasain apa gitu. Nah kalau ini kepala sekolah ke guru. Kamu juga pernah kan quality time sama saya? Pernah. Iya kayak gitulah. Jadi dulu juga digituin sama kepala sekolah. Setiap guru. Nggak cuman siswanya aja. Iya kayak gitu. Ini Gurunya diajak ngobrol sama kepala sekolah. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu pahami, apa yang belum kamu pahami. Kendalanya untuk itu tadi semua tuh apa Us? Kendalanya Kendalanya tentu satu pemahaman setiap guru itu prosesnya beda-beda. Jadi gak semua guru langsung bisa paham. Ada yang guru yang memang bagus dari awal, ada guru yang kapasitasnya memang lambat misalnya, itu juga ya. Yang kedua itu guru kan berganti itu juga bisa. Guru yang udah lumayan bagus, sudah punya pemahaman kurikulum sekolah yang matang, tapi ternyata karena kendala pindah. Itu juga satu hambatan yang menurut
Menurut saya sih cukup besar ya, karena itu sayang sebenarnya. Udah belajar. Maksudnya udah punya bekal ilmu yang cukup, tapi terus kemudian harus kehilangan karena memang ya berbagai Ada faktor ya. faktor, ya. Bisa karena memang bukan orang Jogja, atau karena memang ada ketidakcocokan salary kan, bisa aja. Memang alasannya bisa macam-macam, tapi intinya keluar masuknya guru itu juga sangat berpengaruh. Yang sering muncul itu. Yang paling kelihatan lah itu. Terus ya itu sama kemampuan guru masing-masing untuk memahami konsep kurikulum kekhasan sekolah itu juga nggak semua, ya maksudnya ada yang bagus banget bisa, tapi ada juga yang memang masih perlu banyak didampingi itu loh. Masih perlu. Ya sama lah kayak murid kan, ada yang memang cepat, ada yang perlu pendampingan khusus. Kalau dari responnya siswa sendiri, itu gimana Us, kira-kira respon murid-muridnya terhadap program itu tadi? Antusias kah atau? Ya kalau dibilang ya antusias ya, cuman mungkin yang perlu dikuatkan lagi itu lebih ke bagaimana itu berangkat dari kesadaran siswa, yang itu yang mungkin masih perlu ditingkatin. Tapi secara umum ya anak-anak tak antusias lah, seneng terlibat gitu dan seterusnya. Cuman mungkin kalau di SMP ini, SD SMP itu kan masih keterlibatan guru, ke peran gurunya itu mungkin masih sangat besar gitu loh. Kalau dibilang pengennya mandiri 100% tuh ya kita masih di 50 mungkin, atau paling banter 60, nggak nyampe 70. Ya itu baru kira-kira aja sih. Perkiraannya ya. Tapi intinya tuh dari sistem kemandirian tuh memang anak-anak SMP masih perlu banyak kita perlu banyak eksplorasi gurunya agar bisa lebih mandiri lagi. Kalau dari bagian program-program itu tadi itu yang masih perlu dibagi itu kira-kira bagian mana? Dibagi gimana? Misal ada kendala kayak guru-gurunya tadi kan masih ini ya, sering keluar masuk, misal kayak gitu. Yang masih perlu diperbaiki itu ya harusnya gurunya ya gonta-ganti atau gimana ya. Lebih ke gimana agar guru itu lebih punya stay lebih stay ya, intinya lagi ke mungkin kesejahteraan sih, lebih ke gimana agar ya gajinya limit terendahnya bisa mencukupi kebutuhan guru gitu. Kalau kayak gitu ya, kalau sekarang kan kalau dibilang mencukupi ya cukup tapi mepet gitu lah. Terlalu ya, kalau namanya juga ini ya swasta ya. Iya. Maksudnya ya cukup, dan termasuk yang paling cukup tinggi kan di LHI dibanding IT lainnya. Cuman kan tetap aja untuk kehidupan Jogja yang sekarang masih perlu banyak improve sih. Belum sampai taraf yang udah tenang gitu. Kebutuhan naik, gaji nggak naik-naik. Ya itu yang agak berat sebenarnya. Kalau untuk guru-guru saat ini kan, karena guru tuh kurang gimana ya, guru tuh tugasnya berat tapi gajinya bercanda. Di Indonesia. Iya, di Indonesia. Di Malaysia itu minimum tuh kan 20-an lah, 20 jutaan hitungannya kalau hitung ke Indonesia ya. Dirupiahin. Dirupiahin itu 20 juta tuh jauh banget kan? Iya. Jauh, sangat-sangat 4 jauh. sampai 5 kali lipat. Misalnya 21 7 kali lipat. Gak semua guru guru itu masih ada banyak banget di LHI ya. Di LHI saja yang gajinya di bawah 3 juta itu masih banyak. Bayangkan, padahal udah ngajarnya menurut aku ya. Iya. Gak segampang itu. Iya memang, apalagi di LHI banyak tuntutannya. Itu di LHI ya. Iya, pusing juga gurunya. Di tempat lain kan malah makanya 600, 700 gaji apa itu? Itu 3 juta aja di LHI itu ya kerasanya masih berat gitu loh. Namanya untuk kehidupan sekarang ya. 3 juta itu kan ya Allah cuman cukup. Misalnya mau nabung itu benar-benar harus untuk makan aja kan kayaknya sekitaran 2 juta ya. Kalau apalagi udah punya keluarga kan. Apalagi ngontrak gitu. Ngepres banget. Itu 3 juta loh. Padahal masih banyak yang di bawah itu. Itu tuh kendalanya itu juga.
kesejahteraan tuh emang betul-betul, berpengaruh. makanya tuh ya gimana mau ngarepinnya ya Indonesia ini dengan kondisi gurunya jadi gituin, berat. Kalau harapan dari program-program tadi yang tadi tuh harapannya apa Us kira-kira dari sekolah, dari USP sendiri? Kalau harapannya kan bisa program tadi itu membentuk anak-anak yang ini ya, yang terbentuk karakternya sih sebenarnya. Dia kemampuan berpikirnya jalan, perkembangan anaknya masing-masing bisa berkembang sesuai potensinya masing-masing ya. Kita gak berupaya untuk menyeragamkan seluruhnya pintar di akademik, tapi bagaimana semua anak yang punya potensi baik, potensinya bisa berkembang dan tumbuh gitu loh, sebenarnya ke situ. Satu, potensinya tumbuh dan kemudian dia bisa istilahnya bisa mengenal dirinya dan itu bisa memanfaatkan kemampuan dan potensi yang dia temui yang dalam dirinya sendiri. Dia dalam dirinya itu bisa jadi untuk bekal kehidupan dia ke depan gitu kan. Sangat membantulah di usia dini udah gitu. Terus itu karakternya kalau bisa ya jadi anak-anak baik gitu, jangan jadi anak-anak yang malah jadi ngacoki kehidupan dunia ini. Kan banyak juga toh. Iya, tidak sesuai harapan. Iya, udah dididik kayak apa, emang nggak mudah ya, tapi kan seringkali udah dididik kayak apa pun ternyata kemana-mana gitu. banyak sekali. Kalau ini Mas, untuk program menurut USV itu yang program apa yang belum pernah diteliti kira-kira tuh saya tuh pengen misalnya kayak based learning gitu ya, ini kan belum pernah misalnya tapi itu apa gitu, program apa yang kira-kira ya sebenarnya kedepannya itu dampak dari program itu secara ini ya, jangka panjang gitu, kayak misalnya itu gimana sih sebenarnya hasilnya PBA yang dilakukan sekolah selama ini memberi dampak ke mereka di kayak kamu sekarang misalnya. Jadi alumni-alumninya itu ada nggak sih hal-hal yang mereka pelajari mungkin kadang secara tidak langsung ya dan nggak sadar sih, cuman mungkin yang itu yang perlu dikuatin gitu loh. Ya kita kan pengennya apa yang dipelajari di sekolah itu kontekstual bisa membantu mereka di masa depan gitu. Nah itu yang sebenarnya mungkin harus diteliti lagi gitu. Program-program apa yang ke depan di masa depannya itu kemudian sangat membantu di siswa itu bisa membuat siswa itu jadi lebih fight gitu loh dalam kehidupan ke depannya, mau di SMA, mau di SMA, mau di kuliah tuh kayak oh iya di LHI diajarin kayak gini ternyata manfaatnya besar banget ya, aku bener-bener merasa bersyukur gitu misalnya. Iya sebenarnya itu sangat berdampak. Nah itu sebenarnya yang mungkin perlu dan itu memang kan perlu ini ya, perlu latih perlu effort yang cukup besar sih untuk bisa ke situ. Itu kan berarti ke alumni itu yang diteliti. Iya, paling tidak alumni. Gitu. Selama ini tuh program-program kan kadang kamu tahu sendiri kan di sekolah tuh kadang ada hal-hal yang dipaksakan dan anak-anak tuh nggak paham, terus dia malah ngeblank, dia akhirnya jadinya melanggar, merasa padahal maksudnya mungkin sekolahnya baik, cuman anak murid pun nggak ngerti dan malah jadi kayak ujung-ujungnya tuh kayak kesel gitu loh, tau nggak sih? Malas ngerti. Tapi ada nggak sih ya kayak gitu ternyata tuh waktu udah dewasa ternyata paham ini maksudnya baik misalnya gitu. Iya, kalau dulu kan ya masih pemikirannya belum belum sampai. Mungkin ya ini tuh acara yang sangat membosankan dulu kan gitu mikirnya. Udah gede kan, ternyata dulu tuh sangat berguna kayak gini. Iya, kayak anak-anak tuh ada yang nggak suka presentasi misalnya, nggak suka banget presentasi, ternyata tuh udah kuliah kan presentasi terus. Sangat berfungsi public speakingnya. Iya. Padahal dulu misalnya nggak suka banget ini acaranya tuh muhadharah, presentasi ini, presentasi itu kan. Tapi ternyata di kuliahan, aku udah biasa nih kayak gini, DLI presentasi mah biasa.
pede lah. Lebih pede. Minimal tuh udah dikasih tahu cara-caranya presentasi yang baik tuh kayak gimana misalnya. Udah aku pernah tahu dan udah dikasih tahu caranya presentasi yang baik itu kayak gini. Misalnya kayak gitu. Tapi kan memang belum pernah ada ini. Kalau menurut USV itu masalah apa yang menarik untuk diteliti itu terkait dengan pembelajaran PAI. Menurut USV apa? Lebih ke ini sih, mungkin bagaimana PAI itu bisa hidup gitu loh kan, apa namanya kan, PAI itu kan sebenarnya kan tuntunan hidup ya aslinya. Nah, tapi kadang-kadang PAI itu sering berhenti di pengetahuan, padahal kan di dalam konsep Islam itu ada iman, Islam, ihsan gitu ya. Iman itu kan lebih ke knowledge-nya ya, apa yang diyakini berupa pengetahuan. Terus Islam itu kan lebih ke hal-hal yang kita praktekkan, dalam misalnya sholat, doa, dan seterusnya. Nah, terus ihsan itu kan bagaimana kemudian kepribadian yang terbentuk dari keduanya gitu, dari knowledge sama kebiasaan itu terbentuklah kepribadian gitu kan. Nah, itu mungkin PAI itu kadang menyentuhnya masih di tataran knowledge itu loh. Yang Islamnya, ihsannya apa imannya aja, knowledge banyak kan dari mana-mana juga, di pesantren dimanapun, di sekolah kita pun mungkin banyaknya ke knowledge-nya. Padahal tuh Islam itu kan sebenarnya mentransformasi ya harusnya dari pengetahuan menjadi sebuah tindakan, dan tindakan menjadi sebuah karakter. Iya benar. Nah itu yang masih mungkin perlu banyak eksplorasi sih kalau di jurusan PAI ya, agar gimana pengajaran PAI itu justru sampai pada tahap ya sekarang lah, kayak misalnya urusan Indonesia itu korupsi ya. Indonesia itu kan sebenarnya Islam ya secara keseluruhan, secara apa, negara Islam terbesar gitu. Tapi nilai Islamnya sendiri nggak hidup gitu loh, lebih ke masih dalam taraf knowledge aja gitu, tahu tapi kalau praktek nyatanya ya masih banyak yang nggak terjadi gitu. Dari mulai kejujuran, apa ya, integritas kayak gitu tuh masih berat kan. Iya. Nah, PA itu punya tantangan tersendiri untuk bisa lebih hidup dalam tidak hanya dalam tekstual, tidak hanya dalam bentuk knowledge, tapi lebih ke kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau tolong menolong mungkin lumayan ya kalau Indonesia, tapi urusan kayak kenapa sih kok negara Indonesia ini penuh dengan koruptor gitu, itu kan agak aneh sih sebenarnya. Padahal Islam semua ya, nggak semua tapi kan kebanyakan rata-rata Islam semua. Maksudnya negara Islam mayoritas besar, tapi korupsinya kok bisa separah ini, itu kan sebuah tanda tanya. Sementara kalau di luar misalnya secara religiusitas nggak terlalu menonjol, tapi dari sisi integritasnya sangat luar biasa. Misalnya negara-negara Eropa atau Australia, New Zealand itu kan secara integritas kan sangat luar biasa. Itu agak anomali misalnya. Mana caranya? Nah, itu tantangan PAI itu harus jadi sebuah pertanyaan sebenarnya kan. Kok bisa ya? Kenapa kok bisa kayak gini? Apa yang harus dibenahi berarti? Itu kadang membingungkan. Udah cukup, sangat cukup.